saya Septiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi MSDM, yaitu yang berjudul Perencanaan SDM. Perencanaan SDM. Perencanaan SDM adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah dan kualitas karyawan yang tepat untuk memenuhi tujuannya. Proses ini melibatkan analisis kebutuhan SDM saat ini dan di masa depan, serta pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan SDM adalah proses penting yang dapat membantu perusahaan mencapai tujuannya. Dengan perencanaan SDM yang matang, perusahaan dapat memastikan bahwa memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Tujuan perencanaan sumber daya manusia memastikan bahwa perusahaan memiliki sumber daya manusia yang tepat untuk mencapai tujuannya, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengurangi biaya, meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan daya saing perusahaan. Proses perencanaan SDM. Analisis kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan SDM saat ini, di masa depan. Analisis ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data dengan posisi yang ada, keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan, serta jumlah karyawan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada peramalan kebutuhan SDM. Tahap ini bertujuan untuk memperkirakan kebutuhan SDM di masa depan. Peramalan ini dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti pertumbuhan perusahaan, perubahan teknologi, dan peraturan pemerintah. Yang ketiga, ada pengembangan strategi sumber daya manusia. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan strategi untuk memenuhi kebutuhan SDM. Strategi dapat mencakup kegiatan seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Yang keempat, ada implementasi strategi SDM. Tahap ini bertujuan untuk menerapkan strategi SDM yang telah dikembangkan. Implementasi ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan dan prosedur, serta memberikan pelatihan kepada karyawan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Faktor internal meliputi strategi dan tujuan perusahaan. Perencanaan SDM harus selaras dengan strategi dan tujuan perusahaan. Yang kedua, ada kebijakan dan budaya perusahaan. Kebijakan dan budaya perusahaan juga dapat mempengaruhi perencanaan SDM. Ketersediaan SDM. Ketersediaan SDM baik internal maupun eksternal perlu dipertimbangkan dalam perencanaan SDM. Kebutuhan SDM akan berbeda-beda tergantung pada jenis industri, ukuran perusahaan, dan lokasi perusahaan. Ada faktor eksternal. Faktor eksternal meliputi kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi dapat mempengaruhi ketersediaan SDM dan biaya tenaga kerja. Teknologi dapat mengubah keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk pekerjaan tertentu. Analisis kebutuhan SDM. Analisis kebutuhan sumber daya manusia SDM adalah proses untuk menentukan jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya saat ini dan di masa depan. Analisis kebutuhan SDM dapat dilakukan dengan beberapa langkah, yaitu analisis strategis organisasi. Langkah pertama adalah menganalisis strategi organisasi.
Hal ini penting dilakukan untuk menentukan jenis dan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus ada lagi analisis beban kerja. Langkah selanjutnya adalah menganalisis beban kerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah SDM yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua pekerja. Analisis suplai SDM. Langkah terakhir adalah menganalisis suplai sumber daya manusia. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah jumlah dan kualitas SDM yang dimiliki organisasi sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan sumber daya manusia, organisasi dapat melakukan perencanaan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Perencanaan ini dapat berupa rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Berikut adalah beberapa manfaat dari analisis kebutuhan sumber daya manusia. Yang pertama, ada membantu organisasi untuk memastikan bahwa mereka memiliki SDM yang tepat untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, ada membantu organisasi untuk menghindari kekurangan atau kelebihan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang keempat, ada membantu organisasi untuk meningkatkan produktivitas. Perekrutan SDM. Perencanaan rekrutmen adalah proses yang penting untuk memastikan bahwa perusahaan merekrut kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan perusahaan dan menentukan kriteria kandidat yang ideal. Setelah itu, perusahaan dapat mengembangkan rencana rekrutmen yang mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menentukan dan merekrut kandidat yang memenuhi syarat. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk merencanakan rekrutmen yang efektif. Yang pertama, ada identifikasi kebutuhan perusahaan. Langkah pertama dalam perencanaan rekrutmen adalah mengidentifikasi kebutuhan perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau rencana bisnis, mengidentifikasi proyek atau tugas baru, dan menilai kinerja karyawan saat ini. Yang kedua, ada kembangkan rencana rekrutmen. Rencana rekrutmen harus mencakup semua langkah yang diperlukan untuk menentukan dan merekrut kandidat yang memenuhi syarat. Yang ketiga, ada implementasi rencana rekrutmen. Setelah rencana rekrutmen dikembangkan, perusahaan dapat menerapkan hal ini. Dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat dan sumber daya untuk menemukan dan merekrut kandidat. Yang keempat, ada evaluasi hasil rekrutmen. Demikian yang bisa saya sampaikan dari menjelaskan materi manajemen sumber daya manusia, materi ke-5 dan 6. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.